lagi dengan saya di channel YouTube saya, dan di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang praktik mengajar seorang guru. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Pagi, nama budaya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, adalah kita awali dengan memanjatkan doa nama Karagata secara bersama-sama. Ketua kelasnya boleh memimpin untuk membacakan doa nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membacakan doa, sekarang waktunya Ibu akan absen. Kira-kira siapa saja yang hari ini tidak masuk? Hari ini masuk semua ya? Ya, masuk semua. Selanjutnya Ibu akan membahas untuk materi minggu lalu yang telah kita pelajari mengenai meneladani para siswa Sang Buddha, yaitu ada 3 siswa Sang Buddha yang kita bahas minggu lalu, yang Arya Anuruddha, yang Arya Kondana, dan yang Arya Upali. Sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak, kira-kira siapa yang masih ingat nama siswa Sang Buddha yang mempunyai kekuatan dalam dibacaku atau mata dewa? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya benar sekali, yaitu yang Arya Anuruddha. Jadi yang Arya Anuruddha ini mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memfokuskan pikiran dan memahami kondisi kehidupan, atau disebut dengan dibacaku atau mata dewa. Lalu, siapakah siswa Sang Buddha yang pertama kali mencapai kesucian tertinggi? Ada yang masih ingat? Ya, jawabannya tepat sekali. Jadi, yang Arya Kondana, yaitu dari kelima orang pertapa, ada Asaji, Mahanama, Kondana, Badia, dan Wapa. Dan yang Arya Kondana ini yang menjadi atau mencapai kesucian yang pertama dari kelima siswa Sang Buddha. Untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi inti dari materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu yang ketiga, memahami pengetahuan seperti faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Lalu yang KI yang terakhir, yang nomor 4, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi Ibu harapkan anak-anak semua dapat melaksanakan ataupun memahami kompetensi inti yang telah Ibu jelaskan. Kemudian Ibu akan menjelaskan tujuan dari materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu tujuannya nanti kita melakukan dengan metode diskusi kelompok. Anak-anak dapat memahami pengetahuan tentang masa pembabaran Dharma dan menyajikan dalam ranah abstrak
masa pembabaran Dharma, sehingga anak-anak dapat menghargai masa pembabaran Dharma serta menunjukkan perilaku percaya diri setelah memahami masa pembabaran Dharma. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita membahas materi tentang pertemuan hari ini, masa pembabaran Dharma, yang perlu diketahui oleh anak-anak semua adalah Sang Buddha telah melakukan sebuah perjalanan untuk membabarkan Dharma kepada semua makhluk selama 45 tahun, dan tentunya bukan waktu yang sebentar. Berkaitan dengan hal tersebut, lebih jelasnya kita akan bahas pada pertemuan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi pada hari ini tentang masa pembabaran Dharma. Anak-anak boleh dibuka bukunya halaman 25 untuk bab 2 masa pembabaran Dharma. Sembari Ibu menjelaskan, boleh dicatat yang penting menurut anak-anak, jadi boleh ditulis. Jadi Buddha mengajarkan Dharma selama 40 tahun kepada para dewa dan manusia dengan materi yang berbeda-beda, tempat yang berbeda, dan kepada mereka yang berbeda pula. Selama 45 tahun, Buddha mengajarkan Dharma, terjadi peristiwa penting dalam perkembangan ajarannya. Banyak saudagar kaya dan kaum bangsawan yang meninggalkan kekayaannya demi menjalani kebikuan sebagai siswa Buddha. Jadi pada zaman Sang Buddha dulu, Sang Buddha itu telah membabarkan Dharma selama 45 tahun. Dan tentunya 45 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 45 tahun itu waktu yang sangat lama, dan banyak sekali para saudagar-saudagar kaya ataupun orang biasa yang ingin menjadi biku dan menjadi murid Sang Buddha. Kemudian, selama 45 tahun, Buddha mengajarkan Dharma, mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan, termasuk para raja. Jadi Sang Buddha sewaktu membabarkan Dharma, Sang Buddha didukung oleh para bangsawan, oleh para raja untuk ikut serta bersama Sang Buddha membabarkan Dharma, dan mereka seperti memberikan kekuatan ataupun memberikan dorongan kepada Sang Buddha untuk tetap membabarkan Dharma. Namun, banyak juga yang tidak senang, bahkan fitnahan keji dari pihak lain karena tidak senang melihat kemasyhuran Buddha. Seperti itu. Kemudian dalam perjalanan mengajarkan Dharma selama 45 tahun, Buddha berhasil mengubah pandangan salah seorang dari mereka yang memiliki keyakinan lain. Jadi orang-orang yang memiliki keyakinan lain dalam perjalanannya Sang Buddha itu, Sang Buddha berhasil mengubah pandangan salahnya, dan kemudian mereka meyakini Sang Buddha. Dan Buddha juga menaklukkan mereka yang berpandangan salah yang akhirnya menjadi pengikutnya. Mereka antara lain ada juga ya Ibu sebutkan di sini, ada Anggulimala, ada Naga Nandopananda, ada Gajah Nalagiri, Brahma Baka, dan lain-lain. Jadi anak-anak sudah tahu ya Anggulimala. Anggulimala adalah seorang yang jahat. Pada masa itu ia selalu melakukan perbuatan buruk, yaitu membunuh orang dan untuk mengumpulkan jari-jarinya, dan jarinya itu berjumlah 1000. Jadi itu merupakan perbuatan yang keji. Lalu ada juga Gajah Nalagiri. Nah, Sang Buddha itu membuat mereka beralih dari pandangan salah ke pandangan benar dan mengikuti Sang Buddha. Lalu Buddha mengalami percobaan pembunuhan juga pada saat masa pembabaran Dharma itu, yaitu yang dilakukan oleh sepupunya sendiri yang bernama ya Dewa Datta. Nah, gangguan-gangguan atau percobaan pembunuhnya itu seperti apa sih kira-kira? Nah, Ibu akan menjelaskan. Jadi yang pertama ada menggulingkan batu besar dari bukit. Jadi Dewa Datta itu mempunyai niat buruk untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Sang Buddha pada masa itu dengan menggulingkan batu besar dari bukit dengan tujuan agar Sang Buddha meninggal dunia. Lalu yang kedua, membuat Gajah Nalagiri mabuk. Nah,
pada saat Gajah Nalagiri mabuk ini, Gajah Nalagiri lalu membuat keonaran, sehingga dengan tujuan akan memakan Sang Buddha. Hal itu pun dilakukan oleh Dewadatta. Kemudian yang ketiga, menyewa para pemanah. Itu adalah ketiga hal yang pernah dilakukan Dewadatta untuk melakukan percobaan pembunuhan untuk Sang Buddha. Namun hal itu gagal dilakukan. Lalu Buddha mendapatkan tuduhan pula membunuh Sundari dan fitnahan keji dari Cinca Manawika karena seruan orang-orang yang tidak senang terhadap kemasyhuran Buddha. Jadi Cinca Manawika ini juga pernah memfitnah Sang Buddha dengan alasan Cinca Manawika hamil, dan itu dari perbuatan Sang Buddha. Namun hal itu dibuktikan dengan adanya Cinca Manawika yang ketahuan berbohong pada saat itu. Lalu sebelum mencapai parinibbana, Buddha menerima siswa terakhir, yaitu Subhada. Dan nasihat terakhir Buddha kepada para siswanya sebelum beliau mencapai parinibbana yaitu, perhatikanlah oh para siswa, segala sesuatu tidaklah kekal, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Dan pesan dari Sang Buddha ini juga ada di dalam Parita, jadi anak-anak bisa lihat di dalam Parita, dan itu apa pesan Sang Buddha, tertulisnya bagaimana. Jadi cukup materi untuk hari ini, yaitu tentang masa pembebaran Dharma. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama Sang Buddha membebarkan Dharma. Setelah Ibu menjelaskan tentang materi masa pembebaran Dharma pada hari ini kepada anak-anak, jika ada pertanyaan mengenai materi tadi, jika ada yang belum mengerti ataupun belum jelas, boleh ditanyakan kepada Ibu. Gimana? Ada yang belum jelas? Oh ya, jadi ada yang bertanya ya, tadi mengenai masa pembebaran Dharma kan ada sepupu Pangeran Siddhartha ya, sepupu Sang Buddha, yaitu Dewadatta, dan beliau mempunyai niat buruk untuk membunuh Sang Buddha. Kira-kira hukumannya apa? Seperti itu ya. Baik, Ibu akan menjawab. Jadi memang itu salah satu hal yang sangat buruk, apalagi itu merupakan suatu tindakan yang berakibat fatal, yaitu membunuh seorang Buddha. Jadi Dewadatta atau sepupu Sang Buddha itu nantinya akan terlahir di alam yang menderita, bisa saja terlahir di neraka, seperti itu. Jadi itu sangat perbuatan yang sangat buruk, seperti halnya yaitu memecah belah sangga, membunuh kedua orang tua, dan itu sama saja masuk ke dalam kategori karma yang sangat buruk, seperti itu. Gimana, sudah jelas ya jawaban Ibu? Ya, nanti jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan lagi kepada Ibu. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita tadi mempelajari materi tentang masa pembebaran Dharma, dan ada juga yang bertanya, sekarang waktunya kita akan membuat kelompok kecil, kita akan berdiskusi, dan Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua berkaitan dengan materi hari ini. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok, dan satu kelompok terdapat 4 orang. Jadi silakan anak-anak pilih temannya dan bergabung menjadi satu kelompok. Apakah sudah berkumpul semua dengan kelompoknya? Sudah ya? Ya, jadi kalau sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, selanjutnya silahkan pilih ketua kelompok dan siapkan kertas untuk mencatat hasil diskusi. Ya, jika sudah, Ibu akan memberikan tema untuk diskusi, yaitu mengenai masa pembebaran Dharma, dan Ibu akan memberikan suatu video, nanti videonya boleh disimak oleh anak-anak. Jadi tujuannya
untuk diskusi ini adalah agar anak-anak semua dapat mengetahui atau memaknai video yang akan Ibu berikan nanti, kemudian dicatat di kertas. Anak-anak semua boleh ditambahkan pendapat masing-masing dari anggota kelompok yang akan dipandu oleh ketua kelompoknya. Setelah itu, anak-anak Ibu minta untuk meringkas ataupun merangkum hasil diskusi yang akan dipresentasikan di akhir pembelajaran. Baik, simak videonya yang berkaitan dengan masa pembabaran Dharma ataupun pembabaran Dharma oleh Sang Buddha berikut ini. Di taman rusa isi tanah berkilauan cahaya terang, menerangi bana yang berselimut kegelapan di hari suci Asada. Bumi bergetar menyerukan kegembiraan menyambut khotbah Sang Buddha yang digambarkan kepada apa tentang kehidupan di dunia. Banyak orang yang ingin bahagia dengan memuaskan nafsu indera. Jalan ekstrim yang berlebih-lebihan dan selalu digunakan, tapi tak pernah mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha sia-sia. Marilah dengar Dhammacakkappavattana Sutta yang telah dibabarkannya. Di sana kan kau dapati kebenaran sejati dan jalan menuju bahagia. Bumi bergetar menyerukan kegembiraan
Baik, bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Karena waktu kita sudah habis. Jadi bagi yang belum dan juga bagi yang sudah, tugasnya boleh disimpan, boleh dikerjakan, dilanjutkan di rumah masing-masing. Ibu ganti tugasnya sebagai pekerjaan rumah, tetapi tetap dalam tugas kelompok. Dan untuk materi pada hari ini tentang masa pembabaran Dharma yang telah dilakukan oleh Sang Buddha selama 45 tahun, tentunya banyak sekali peristiwa yang telah terjadi selama masa pembabaran Dharma oleh Sang Buddha untuk mengajarkan tentang apa yang telah diketahui dan dipahami oleh Sang Buddha. Selain itu, banyak juga yang tidak senang dengan kemasyhuran Buddha, yang tentunya bukan hal yang baik untuk ditiru oleh anak-anak semua. Yang terakhir, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan dilanjutkan dengan soal ada di halaman 27 mengenai masa pembabaran Dharma. Dikumpul minggu depan bersama tugas yang kelompok ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan gambaran untuk materi minggu depan, yaitu tentang moralitas. Jadi moralitas itu lebih dikenal dengan sila yang mencakup semua perilaku atau sifat-sifat yang dimiliki setiap orang. Dan anak-anak juga bisa mempelajari materi itu di buku ya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan memanjatkan doa nama Kargata. Ketua kelas boleh dipimpin. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sangang namami. Sadu sadu sadu. Sampai ketemu untuk kita. Semoga selalu hidup berbahagia. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Selamat pagi. Nama Sang Yang Budaya, nama budaya.